Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Dalam ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Ahmad Ladigno, 2 Isnindari, 3 Putri Sunarsi, 4 Sigit Wahyudi, dengan pengajar praktik Bu Evi Yudidawati dan fasilitator Bapak Ayub. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat berbagi dan berkolaborasi menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus yang kami angkat, Pak Bagus adalah kepala sekolah SMA yang profesional dan mempunyai integritas dalam menjalankan tugasnya. Di masa pandemi COVID-19, kematangannya sebagai seorang pemimpin diuji ketika ada kasus yang menimpa seorang muridnya yang bernama Sultan. Ia siswa kelas 12. Suatu ketika, ia terjaring razia memakai narkoba jenis ganja bersama teman-teman nongkrongnya. Setelah dicek urin, ternyata hasilnya positif, sehingga ia diberikan hukuman percobaan selama 6 bulan. Pada saat itu, anak tidak dikembalikan ke orang tua karena secara peraturan tidak boleh mengeluarkan siswa. Setelah keluar dari penjara, ia kembali ke sekolah dan mengikuti proses pembelajaran. Orang tuanya pun mengharapkan agar sekolah tetap mau menerima anaknya dengan berbagai pertimbangan. Namun, ini menjadi dilema bagi kepala sekolah karena ada pertentangan dari Dewan Guru yang menganggap anak tersebut tidak layak untuk melanjutkan pendidikan di sekolah. Yang menjadi pertimbangan kepala sekolah bahwa anak tersebut mempunyai hak untuk melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, desakan dari Dewan Guru untuk tetap mengeluarkan anak tersebut. Akhirnya, setelah melewati beberapa proses, diskusi panjang, dan konsultasi dengan dinas pendidikan terkait, kepala sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan sampai selesai, dengan pertimbangan sudah mendekati ujian kelulusan. Pertanyaan pertama, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam kasus pilihan? Kami menyimpulkan bahwa paradigma yang digunakan oleh kepala sekolah ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Meskipun bisa juga menggunakan short term dan long term, artinya rasa pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, pertanyaannya adalah prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip yang diambil satu adalah berbasis rasa peduli. Pertanyaan ketiga, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Menurut kami, sudah tepat karena sudah melalui musyawarah dan konsultasi terhadap pihak terkait, dalam hal ini dinas pendidikan, dan sudah dilakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan yaitu nilai keadilan, yaitu mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat, versus rasa kasihan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa melanjutkan pendidikan demi masa depan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang terlibat yaitu kepala sekolah, dewan guru, siswa, dalam hal ini adalah Sultan, orang tua, dan dinas pendidikan. Selanjutnya, nomor 3, mengumpulkan fakta. Fakta pertama adalah Sultan terbukti mengkonsumsi narkoba melalui tes urin. Kejadian tersebut terjadi pada saat pandemi COVID-19. 3. Sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa. Keempat, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Kelima, guru-guru tidak setuju Sultan kembali mengikuti pembelajaran di SMA X. Yang keempat, tentang pengujian benar atau salah.
1. Uji legal. Keputusan yang diambil tidak terkait dengan pelanggaran hukum karena proses hukum telah selesai. 2. Uji regulasi atau standar profesional. Keputusan yang diambil sesuai dengan regulasi dengan konsultasi bersama dinas pendidikan terkait. Ketiga, uji intuisi. Keputusan yang diambil melibatkan perasaan peduli terhadap hak anak dalam pendidikan. Keempat, uji publikasi. Akan merasa kurang nyaman karena ini juga menyangkut nama baik dan integritas sekolah dan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan pihak terkait. Yang terakhir adalah uji panutan ataupun idola. Diskusi, musyawarah, dan konsultasi dengan dinas pendidikan. Langkah kelima, pengujian benar-benar. Dewan guru yang menganggap anak tersebut tidak layak untuk melanjutkan pendidikan di sekolah karena kasus narkoba. 2. Memberikan hak anak untuk melanjutkan pendidikan. Pengujian ke-6 yaitu melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang dipakai dalam penyelesaian masalah ini adalah prinsip berbasis rasa peduli. Langkah ke-7, investigasi opsi trilema. Dalam pengambilan keputusan ini sudah melalui tahap diskusi dan musyawarah dengan guru, orang tua, dan dinas pendidikan. Tahap 8 adalah membuat keputusan. Keputusan yang diambil kepala sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan sampai selesai dengan pertimbangan sudah mendekati ujian kelulusan. Tahap yang terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai kebajikan dan sesuai dengan peraturan. Demikian presentasi dari kelompok 1 CGP Angkatan 8. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam bahagia.